bingung. Saya pernah mengikuti tim dokter yang mau meneliti Gus Dur. Gus Dur itu diteliti karena stroke 3 kali kok tidak mati. Ini orang istimewa. Lah akhirnya setelah meneliti itu tak ajak jalan-jalan, mereka kaget. Ternyata ada pengobatan di tanah Jawa yang tidak masuk akal, tapi bener-bener mujarab. Apa? Ono wong kesandung dincepno tletong. Itu pengobatan Jawa, sembuh. Sakit mata diuyui, sembuh. Itu pengobatan lokal. Anyang-anyang ditaleni merang, lu ini sembuh. Iki ilmu apa katanya? Makanya kenapa amanu wa amilus sholihat kayak Hizbut Tahrir kok dilarang oleh negara? Karena Hizbut Tahrir ngajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi lupa wahadzal baladil amin, lupa keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara yang dalam hal ini Indonesia. Kenapa kemudian Pak Ba'asyir mengajarkan amanu wa amilus sholihat ditangkap sama tentara Densus? Karena Pak Ba'asyir mengajarkan amanu wa amilus sholihat tapi mengingkari wahadzal baladil amin. Lah ini malah ngerusui ini alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini secara bersama-sama di Masjid Al-Akbar ini kita bisa memperingati peringatan hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa, banyak sekali tradisi memperingati tahun baru. Jawa Timur terutama banyak. Ada yang memperingati tahun baru Hijriyah dengan cara mandi. Mandinya setahun sekali pas 1 Suro. Itu biasanya pengikutnya Mbah Suro. Ada yang begitu. Ada yang memperingati 1 Suro, 1 Muharram dengan cara mencuci pusaka, ngumbah keris. Ada setahun sekali. Di tempat saya di Yogyakarta ada yang memperingati 1 Muharram dengan cara puasa bisu. Puasa bisu itu puasa tidak ngomong, mengelilingi benteng keraton seperti orang tawaf sebanyak 7 kali di Yogyakarta. Di Solo ada yang memperingati 1 Muharram dengan mengarak kebo yang dikenal dengan nama kebo Kiai Slamet. Keliling benteng lah, nanti kalau kebonya itu neletong, ngerti neletong ya? Kebonya itu kalau neletong itu nanti dibikin royoan. Loh, ojo guyunya. Nanti kebo taeknya itu, teletongnya itu bikin royoan. Yang belum punya suami pengen punya suami, tabarukan teletong kebo. Yang jual mobil nggak laku-laku, tabarukan teletong kebo. Nanti kalau kebonya sudah mulai jengking gitu, udah itu sudah ancang-ancang kayak orang mau lari itu, kayak orang maraton lari udah. Nanti kalau begitu telepok itu udah royoan. Nanti ada yang kebagian segegem, ada yang kebagian sak dulit tok, ada yang kebagian di tubuhnya karena kecipratan, nanti dikumpulkan terus dibawa pulang. Nah, ini cara-cara yang berbeda. Ada yang pengajian di Dubai memperingati 1 Muharram dengan menyalakan petasan di Tower Al Buruj, itu di Dubai. Di Malaysia sama,
memperingati dengan lari pagi, lomba. Kalau di sini lari berhadiah umroh dan sepeda, jalan bersolawat. Di Brunei juga sama meriahnya. Di Jeddah keramaian luar biasa menyambut 1 Muharram. Yang tidak ada itu cuma 1, menyambut 1 Muharram. Di mana? Di Saudi Arabia. Kenapa nggak ada? Ya karena di sana sudah ada makam Rasul, ada Ka'bah, ada. Lah di sini Ka'bahnya triplek ya. Nah ini menandakan bahwa orang yang jauh sangat bersyukur ketika kebagian Islam. Nah ini jangan kemudian ada yang suka olok-olok ya. Sekarang ada yang suka olok-olok. Peringatan itu nggak ada tuntunannya. Sudah itu orang yang sudah nggak usah dipikir. Wong kita ini negeri yang jauh. Indonesia adalah negeri yang jauh yang pengen memperingati apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Mulai lahirnya kita peringati, Isra Mi'rajnya kita peringati, turunnya Quran kita peringati, hijrahnya kita peringati. Untuk apa? Agar orang yang jauh kayak kita ini tidak lupa terhadap apa? Terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kebetulan malam hari ini kita memperingati dengan bikin pengajian di rumahnya Allah di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nih, ini salah satu cara tasyakur memperingati 1 Muharram. Yang mandi setahun sekali ya silahkan, nggak apa-apa. Wong maunya mandi cuman setahun sekali. Yang puasa bisu silahkan. Yang nyuci keris ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, nah ini kita ngaji malam hari ini memperingati 1 Muharram. Para hadirin yang berbahagia, ya. Jadi Hijriyah ini ada yang kita peringati ini Hijriyah Rasul. Ini sudah sangat banyak yang menjelaskan bagaimana Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah ini sudah sangat banyak yang menjelaskan. Maka peringatan Hijriyah ini saya ingin menjelaskan setelah Rasulullah itu hijrah, Islam itu jadi diikuti oleh orang-orang yang hanya ada di sekitar Arab. Rasul meninggal, umatnya hanya sampai di sekitar Makkah dan sekitar Madinah. Rasul meninggal, umatnya belum sampai Indonesia. Umat Rasulullah meninggal paling jauh hanya sampai di Ethiopia. Hanya di Ethiopia, kemudian sampai teng Yaman. Dereng dugi Indonesia, belum sampai sini. Maka cerita tentang Rasulullah hidup belum sampai ke Indonesia, hanya diceritakan di sekitar Makkah, di sekitar Madinah. Bahwa Rasul manusia mulia, punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini hanya seputaran yang menikmati seputaran orang Makkah, orang Madinah. Orang Indonesia belum menikmati nikmat iman. Makanya kalau kita berbicara Hijriyah, saya lebih ingin menjelaskan bagaimana proses hijrahnya Islam dari Arab sampai ke Indonesia. Ini ya, karena sekarang yang banyak salah paham itu terkait hijrahnya Islam ke Indonesia. Ini yang banyak salah paham, sehingga akhir-akhir ini
khilafiyah malah banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Islam ini memang dicipta oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin. Seluruhnya dicipta untuk mendapatkan nikmat iman. Lah kita ini ya termasuk orang yang sangat jauh dari Rasulullah. Kalau kita melihat Rasul itu di sekitar Makkah dan di sekitar Madinah, kalau sampean haji ya, kita datang ke Mesir, setelah Mesir masuk ke Afrika. Afrika itu negeri yang tidak jauh dari Arab, hanya ngelompati Mesir. Itu tidak kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Eropa ini hanya ngelewati negara namanya Maroko. Dari Maroko ngelewati kampung namanya Casablanca, terus Tangier. Ini juga nggak kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ini di Indonesia yang sudah sangat jauh, kita masih kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini jauh, naik pesawat sudah 9 jam 10 jam. Ini negeri yang sangat jauh, negeri yang mungkin tidak ada dalam kamusnya para sahabat. Sebutannya apa? Negeri Rasulullah itu disebut negeri Arab. Keluar Arab dikit namanya A'robi, mirip orang Arab. Itu sampai di Yaman, sampai di Suriah itu sebutannya A'robi, sudah mirip orang Arab. Sampai di Persia atau Iran ini disebut musta'riba, orang yang suka memirip-miripkan diri dengan orang Arab. Sampai di India itu disebut ajam. Ajam itu India yang masih besar-besar, cantik-cantik itu disebut ajam. Nah kalau kita ini kira-kira sebutannya apa? Yang sudah kecil-kecil, ireng-ireng, jelek-jelek, rembes-rembes, ini kira-kira sebutannya apa? Itu sudah nggak ada dalam kamus ukuran bahasa. Tapi hari ini orang-orang yang kecil-kecil, jelek-jelek ini, rembes-rembes ini, yang tidak ada kamusnya dalam sebutan Arab, A'robi, Musta'riba dan Ajam, hari ini Islam Indonesia menunjukkan kekuatannya menjadi Islam terbaik di dunia. Ketika Islam yang ada di Suriah runtuh, ketika Islam yang ada di Afghanistan runtuh, yang ada di Eropa musnah, kekuatan Islam terbesar hari ini ada di Indonesia. Orang haji paling banyak dari Indonesia. Masjid paling banyak di Indonesia. Tempat sholat paling banyak di Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Nah ini jadi pertanyaan orang. Ketika Islam Suriah mengalami keruntuhan, Afghanistan runtuh, Eropa sudah hilang, yang di sini mencuat tumbuh subur menjadi inspirasi Islam dunia. Lah, semua orang bertanya, apa yang terjadi dengan Islam Indonesia? Akhirnya orang-orang ini datang ke sini pengen tahu ada apa Islam kok begitu. Begitu nyampe sini, peneliti Islam kaget. Kenapa? Karena seluruh peneliti Islam pasti belajar Islam bermula dari Arab. Begitu keilmuannya mumpuni tentang paham Islam semuanya versi Arab, masuk ke Indonesia bingung. Kenapa? Mencari musola tidak ada, ketemunya langgar.
Mencari kalimah Allah, ketemunya pangeran. Sudah paham pangeran Allah, kaget karena ternyata ada manusia namanya pangeran Diponegoro. Kaget lagi. Ini cari Allah pangeran, kaget lagi ada yang nyebut Allah sing ngecet Lombok. Mencari syaikhun ustadun, di sini tidak ketemu, ketemunya kiai. Begitu memahami bahwa kiai adalah pemimpin agama, terus disimpulkan bahwa di Indonesia yang namanya pemimpin agama adalah kiai. Tapi begitu belajar di Indonesia jadi kaget karena ternyata yang namanya kiai bukan hanya ulama, ada tombak namanya kiai, tombak kiai pleret. Bahkan ada kebun namanya Kiai Selamet. Simbol Islam itu sebagian besar adalah jubah. Begitu masuk ke sini ketemunya orang tidak berjubah, jubahnya dipotong, yang bawah jadi sarung, yang atas jadi baju takwa. Kalau masih kainnya sisa jadi serban. Lah, dari sana bahwa memahami kalau Islam itu pasti punya jenggot. Begitu sampai di sini bingung kok rata-rata tidak ada jenggotnya. Mereka seolah-olah menyimpulkan bahwa Islam itu celananya cingkrang. Begitu masuk ke sini cari yang cingkrang tidak ada. Lah ini maka banyak sekali akhir-akhir ini orang salah paham dengan Islam Indonesia. Sehingga ketika salah paham dia tidak mau belajar lebih dalam karena mereka sudah punya ilmu, sehingga ilmunya untuk menganalisis Islam Indonesia. Lah akhirnya tidak nyambung. Akhirnya ketemu kulitnya Islam Indonesia. Tapi coba nanti kalau sudah belajar dengan sangat dalam, mereka akan tahu. Apalagi kalau belajarnya ke Surabaya. Karena biang keroknya Islam itu awalnya dari Surabaya. Yang menyebabkan Islam ini berkembang ke seluruh Indonesia itu awalnya dari orang Surabaya. Namanya siapa? Raden Rahmat Sunan Ampel. Jadi kalau berbicara Islam Indonesia, bagaimana membawa Islam yang lahir dari Arab sampai ke sini, jangan sekali-sekali meninggalkan Sunan Ampel karena beliau adalah kunci. Beliau punya murid namanya Datuk Ribandang, menyebarkan Islam ke kawasan timur, bertempat di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi, yang menjadi sebab berkembangnya Islam di Indonesia Timur. Beliau punya anak murid namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Hatib Dahyan. Hatib Dahyan bergerak ke Kalimantan, menjadi sebab berkembangnya Islam di Kalimantan dan menjadi cikal bakal kerajaan Islam se-Kalimantan. Sunan Ampel punya murid namanya siapa? Namanya Aryo Dilah. Aryo Dilah atau Raden Husein bergerak ke Semenanjung Sumatera, menjadi sebab berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Sunan Ampel punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijogo yang menjadi sebab berkembangnya Islam ke seluruh pedalaman pulau Jawa. Nah ini yang kadang orang tidak mau mempelajari ini, makanya kadang pangling dengan Islam di Indonesia. Islam datang pertama keluar dari Arab, ya. Keluar dari Arab setelah Rasulullah, yang paling jauh itu bergerak ke Basrah. Basrah itu sekarang Irak. Siapa yang ke situ? Yang ke situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu Sayyidina Ali ini bergerak ke Basrah, jadi gubernur di situ, orang Basrah sangat berterima kasih. Sebab apa? Orang Persia adalah orang terbaik sebelum Rasulullah.
bangsa yang paling beradab sebelum Rasulullah, tapi kalah pamor ketika Rasulullah lahir. Maka orang Persia sangat menginginkan Rasulullah untuk datang ke Persia, tapi Rasulullah nggak datang ke sana. Yang datang menantunya, namanya Sayyidina Sayyidina Ali. Akhirnya Raja Persia namanya Raja Rustam besanan sama Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Karena Raja Rustam ini masuk Islam, yang sebelumnya beragama Majusi. Lah orang Majusi itu punya Tuhan api. Tuhannya ditaruh di bangunan yang sangat tinggi, namanya Manaro. Setelah masuk Islam, bangunan tingginya masih, tapi apinya dibuang. Akhirnya punya Manaro di depan masjid. Sehingga orang melihat ini masjid ada Manaronya, kok bagus. Maka setelah itu hampir semua masjid membuat Manaro tanpa api Persia. Sehingga sampai Surabaya dikenal dengan nama Menoro. Loh, ini perkembangan ya. Kemudian Sayyidina Husain punya Sayyidina Husain punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang selamat dari perang antara Yazid bin Muawiyah sama Sayyidina Husain. Seluruh keluarga cucu Nabi meninggal pada tanggal 10 Muharram. Meninggal semua, tersisa satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah ini maka kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin ini bergerak keluar Arab. Punya anak namanya siapa? Punya anak namanya Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir semakin jauh dari Arab keluar bawa Islam. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shodiq. Punya saudara namanya Sayyid Musa Kadzim. Dari Sayyid Ja'far Shodiq lahir anaknya namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi punya anak namanya Sayyid Muhammad. Semakin jauh keluar, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya anak namanya Sayyid Isa An-Naqib. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya anak namanya Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak Sayyid Muhammad. Punya anak Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ali Kholiq Qosam, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Punya anak namanya Sayyid Alawi Ammil Faqih. Punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Lah Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Lah negeri Campa sama negeri Aman ini perang, saudara perang, maka mendatangkan Sayyid Ahmad Jalaluddin untuk menjadi juru damai di Kamboja situ. Sampean bisa bayangkan, dua kerajaan Hindu berperang, juru damainya orang Islam. Betapa hebatnya orang Islam. Wong Hindu tawur kok juru damainya orang Islam. Begitu rukun kerajaan diberikan pada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak namanya Sayyid Muhammad. Punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Turun ke tanah Jawa, dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Loh ya. Ini tak urut biar nanti nih, ngajinya nanti jam 1 ya. Ini ngurut dulu biar nanti tidak keliru. Nah, begitu Syekh Jumadil Kubro sampai sini kaget. Loh, kok ada orang di sini ternyata nggak gede. Orangnya kecil-kecil, rembes-rembes, pesek-pesek, ini gimana ini gitu. Untung Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa
ilah, ku bikin kalian berbangsa bangsa. Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa Nusantara yang kecil-kecil, elek-elek, rembes. Ini bagaimana? Begitu ketemu di sini paling susah. Kenapa? Karena Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir adalah orang yang alim dalam ilmu Al-Quran. Ternyata begitu sampai sini kaget. Kenapa? Karena ketemu dengan bangsa kecil-kecil, jelek-jelek, rembes-rembes, tapi punya peradaban yang sangat maju. Jadi sampean jangan membayangkan Islam datang itu ketemu dengan hutan belantara, ketemu bangsa yang maju yang dikenal dengan bangsa Mojopahit. Sebuah bangsa yang menguasai 2/3 dunia, punya kitab rujukan politik yang namanya Negara Kertagama, punya kitab sosial yang sangat baik yang namanya Suta Soma, rujukan dunia. Belanda mengambil kitab Negara Kertagama, hukumnya dijadikan hukum Belanda. Sekarang Belanda punya hukum terbaik dunia, sehingga mahkamah internasional ada di Den Haag, Belanda. Ini kuncinya di sini. Jadi jangan sampai kemudian kita salah. Jadi Islam datang, Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa yang sangat maju, menaklukkan bangsa-bangsa dunia. Sebelum Majapahit, Mongolia sudah dikalahkan di tanah Nusantara. Padahal Mongolia adalah negara terkuat di dunia, penakluk Eropa, penakluk Arab. Masuk sini kalah kabut. Utusannya namanya Menci dipotong telinganya. Oh iya, di sini nih, bangsa yang sangat maju. Syekh Jumadil Kubro mau bercerita tentang surga yang airnya mengalir. Di sini air banyak sekali. Piye nek cerita ini? Mau cerita tentang air mengalir, kini Kalimas banjir. Kali Berantas airnya banyak. Mau bercerita buah-buahan isi surga, orang sini penuh buah-buahan, bahkan cipluan aja banyak. Susah menceritakan orang sini. Diceritakan kekuasaan yang hebat, orang sini sudah punya kekuasaan Majapahit. Diceritani harta benda, maka di sini tidak laku. Karena hayam buruk kalau makan piringnya dilempar ke segoro anak-anakan. Ini bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Makanya kalau ada cerita bahwa Islam disebarkan oleh saudagar, sayalah orang yang tidak bisa menerima teori itu. Kenapa? Saudagar tidak mungkin mengajarkan agama, karena di Nusantara sebelum Islam datang, sudra itu adalah saudagar. Saudagar itu sudra nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama hanya Brahmana, orang yang sudah meninggalkan dunia. Kasta di bawahnya namanya kesatria, kasta para raja. Para raja tidak boleh ngomong agama, ngurusi dunia. Di bawah para raja ada kasta Wesya, kastanya pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya ada kasta sudra, pedagang, petani, tukang, itu sudra, tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta namanya paria, kastanya para pengemis. Di bawah paria ada kuca, kastanya pencopet. Di bawah kuca ada meleka, kastanya maling, tapi kalau ketahuan lari. Nah, di bawah itu ada kasta candala, para begal kalau berani, kalau nyuri, tapi kalau ketahuan berani. Maka kasta sudra tidak mungkin boleh menyebarkan agama. Maka disitulah kuncinya bahwa Syekh Jumadil Kubro punya pemahaman yang sangat jauh. Ini diapakan orang kayak gini ini? Sangat susah. Maka Syekh Jumadil Kubro tidak banyak melakukan kerja, tapi mencetak generasi berikutnya. Syekh Jumadil Kubro paling ngajar Quran. Lah ketika orang Jawa diajar Quran, paling Syekh Jumadil Kubro kaget. Kenapa? Diajar alhamdu nggak bisa, karena orang Jawa punyanya hono coro ko, keluarnya alkamdu. Ya hayu ya qayyum yo kayuku yo yumu. Diajar Robbil Alamin, orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya ngo, maka keluarnya Robbil Ngalamin.
Diajar dot, orang Jawa gak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan menjadi romelan. Itu orang Jawa di sini ya. Maka pekerjaan berikutnya adalah Subah Jumadil Kubro menyiapkan dua anaknya. Anak yang pertama namanya Maulana Ishak, anak yang satunya namanya Ibrahim Asmoro Gondi. Disiapkan ini dua, bagaimana membangun Islam di Indonesia. Tapi pada awalnya Islam ini susah, karena di tanah Jawa tumbuh ajaran yang suka makan manusia, namanya ajaran Bhairawa Tantra. Makanya orang hebat itu Cakra Birawa, truk-truknya orang hebat Bhairawa, itu dari istilah Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu apa? Orang yang mampu melakukan ilmu namanya ngerogoh sukmo. Nah, supaya iso ngerogoh sukmo, orang ini punya adat namanya pancamakara. Laki perempuan udo kabeh muter melakukan hubungan seks bebas supaya nafsunya kendor, supaya pikirannya tenang minumnya arak, supaya perutnya nggak keracak kerucuk makan tumpeng, supaya nanti sukmanya keluar, tubuhnya nggak bergerak makan daging manusia. Maka di Jawa tumbuh Sumanto. Setelah itu di sini lahir orang-orang yang mampu ngerogoh sukmo. Sukmone pergi diajak nyuri, namanya ngepet. Sukmanya pergi jak bunuh orang, namanya santet. Sukmanya pergi jak mencintai perempuan, namanya pelet. Di Jawa tumbuh santet, pelet, ngepet. Beberapa kiai mati dimakan sama orang ini untuk upacara. Tempat upacaranya namanya kesetra. Maka setiap daerah kalau ada namanya setro, itu adalah dulu pusat persembahan Bhairawa Tantra. Yang saya tahu di Gresik ada 3. Nah, ini yang kemudian menghasilkan cerita beberapa kiai dimakan, akhirnya didatangkan kiai yang nggak bisa dimakan, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat Jawa susah nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, maka di Jawa dikenal dengan nama Syekh Subakir. Dikejar-kejar sama Syekh Subakir, lari. Sebagian lari ke barat, sebagian lari ke timur. Yang lari ke timur naik ke Gunung Kawi Malang, lari ke Alas Purwo Banyuwangi. Lah di Alas Purwo dipimpin pemimpin Bhairawa namanya Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Syekh Subakir sudah sepuh, maka muridnya namanya Mbak Ishak putra Mbah Jumadil Kubro ngejar ke Banyuwangi. Akhirnya Menak Sembuyu menyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Maulana Ishak. Pernikahan itu melahirkan Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makamnya Gresik. Ya, lah sebagian lari ke Kediri, berpusat di Patung Totok Kerot daerah Pagu Pamenang. Lah ini akhirnya dikejar sama Sunan Bonang putra Sunan Ngampel, cucu Babrohim Asmoro Kondi, putranya Syekh Jumadil Kubro. Sampai di Kediri diajar sama Sunan Bonang. Sebelum lari ngejar ke Kediri, bertapa dulu di daerah namanya Bawean. Maka orang Bawean merasa memiliki Sunan Bonang. Akhirnya nyerah orang Kediri tadi Bhairawa. Akhirnya bareng nyerah, ya sudah muter-mu tetap gak apa-apa, tapi jangan telanjang. Dikasih baju arak haram, diganti teh kopi atau air putih. Tumpeng itu halal gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik, ingkung ayam. Mantra ngrogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Islam penerus Wali Songo ndak ada yang komplain masalah tumpeng, sebab ngerti itu tinggalannya Sunan Bonang. Tapi Pak yang baru datang ke Indonesia pangling, ini bikinan siapa? Wong di Arab tidak ada. Makanya sekarang banyak yang musyrikan tumpeng. Tapi pengikut para Wali Songo, orang-orang Surabaya, nggak ada yang mempersoalkan tumpeng. Lila ya, mulai nyantol ya. Nah kok sih ini ngajinya nanti jam 1 ini ya. Nah pekerjaan berikutnya
Mbah Ibrahim Asmoro Kondi masih berbicara tentang iki gimana ini. Akhirnya yang baru paham adalah Sunan Ampel. Ini baru mulai paham bagaimana mengislamkan orang Jawa. Mulai paham karena sudah generasi ketiga lah ini Sunan Ampel. Ini kalau saya langsung bilang Allah pasti ribut. Ini kalau saya bilang ini pasti ribut. Akhirnya apa? Sunan Ngampel yang pertama dilakukan adalah mencari takbir di dalam Al-Qur'an. Nah, ini takbirnya di dalam Al-Qur'an. Gimana cara nanem Islam di sini ini? Nah, maka Mbah Ngampel ketemu takbir ayat Al-Qur'an apa? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Islam itu sudah digambarkan di Taurat dan Injil seperti tanaman kazar'in akhraja syat'ahu kang metu napa nggih? Syat'an niku nek cara anakan sing saking bonggol niku lho napa nggih? Akan metu anak-anakane sing tukul teko bonggoli. Akhraja syat'ahu fa'azarahu. Lah mengko terus kembang mbokne karo anake niki wohe bareng. Fastaghlaba terus ngempel. Fastawa 'ala suqi terus akhire ngebaki pasar medeni wong kafir. Tanduran sing metu tungute niki terus mbokne apa bar metu sungute terus mbokne karo anake wohe bareng iki apa? Ternyata kejawab itu tanaman padi yang seperti itu. Maka kemudian Sunan Ngampel mengambil ibrah dari menanam padi menjadi cara menanam Islam di tanah Jawa. Padi itu kalau di atas tanah ditotol sama burung, maka ditanam di bawah tanah. Pas karena yang punya sawah Mojopahit. Kalau ditanam di atas, Mojopahit punya tanaman pisang, kita nanam jagung, jagungnya ditebang. Maka tanam bahwa Allah tanam nama pengiran. Allah ditanam dengan apa? Syekhun Ustadun dengan nama kiai. Tilmidun muridun dengan ditanam dengan santri. Musola dengan langgar. Terus syahadah dengan nama kalimoso. Sodo syahadaten sekaten itu ditanam terus sama Sunan Ampel. Makanya karena ditanam terus akhirnya Sunan Ngampel bikin tembang lir tandure wusu milir. Nek sing tak tandur ini sudah tumbuh belum? Sudah tumbuh belum? Maka begitu tanaman ini banyak sudah ditanam dengan cara lokal gak kelihatan. Maka Sunan Ngampel ngirim Raden Husein untuk ngabdi ke Mojopahit, kakaknya Raden Fatah. Di sana cuman disuruh nanya, nanti kamu lihat orang Islam sudah banyak apa belum? Begitu masuk orang ditanya, kamu kok kesini mau ngapa? Saya mau ngabdi. Lah tandurmu sing mbok tinggal bagaimana? Tandur kula pun ijo royo iki Islam, taruh benteng sebelah kanan. Kalau yang nggak Islam ditanya tandurmu gimana? Wong tandurku entek dibadhok pereng. Oh iki ora Islam kiwa. Mbok blimbing, ya blimbinge ora iso tak penek sebab lunyu. Oh iki Islam gele benteng tengen. Nek ra Islam tandang blimbingmu piye? Wis entek dibadhok codot. Oh ndak Islam. Begitu benteng kiri, benteng kanan sudah banyak, dikabarkan kepada Sunan Ngampel sudah banyak. Ketika dikabarkan sudah banyak yang tidak sabar pengen secepatnya ngantem Mojopahit. Akhirnya tumbuh orang yang sangat keras pengen secepatnya menghancurkan Mojopahit karena ada kabar sudah banyak di benteng kanan, benteng kiri. Lahirlah pasukan jihad pertama di dalam Islam di tanah Jawa dipimpin Mbak Usman Sunan Ngudung. Mbak Usman Sunan Ngudung bapaknya Sunan Kudus dibantu Mbak Abdul Qadir Sini Tankimhan langsung nyerbu Mojopahit, tapi Mojopahit masih sangat kuat sehingga pasukan pertama tumpes di tangan
Pahit. Seluruh kuburannya sekarang bisa kita ziarahi di Troloyo, Trowulan, Mojokerto, namanya kuburan Srengenge. Jadi itu kuburan FPI pertama atau Laskar Jihad pertama di situ. Akhirnya ndak bisa, ini harus tetap dengan cara yang halus. Maka akhirnya cara kebudayaan ditempuh bukan dengan kekerasan karena mati. Akhirnya ngajarkan pengen jadi orang baik, iya, kalau pengen jadi orang baik jangan lupa jempol. Jempol itu apa maknanya? Baik. Baiknya jempol gak sempurna kalau gak ada jentik. Maknanya jentik jangan otak-atik punya orang lain, ojo otak-atik barange liyan, ojo nyolongan. Enggak didalili asyariku wasyarikatu faktau aidiyauma. Hadisnya lau anna Fatimah binti Syaraqat laqata tu yada. Enggak cuma ojo otak-atik barange liyan, iki tak jenengke jentik soalnya gue nginjen silite pitik ngono tok. Iki jari manis dadi wong sing manis ning ojo manis-manis rai, ojo dadi penjilat. Iki penunggul dadi wong sing unggul tapi ojo sombong. Iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Tapi karepe nek wis jempol kabeh kudu dimusnahkan. Seluruh yang jelek harus dimusnahkan. Mula digekke lagu jentik penunggul patenono ojo di dulur tuwa malati. Jadi walaupun sudah menang jangan semena-mena. Nek ada manten baru depan rumah suruh ngasih cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, mantenku wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gedang mlebu. Begitu. Kalau bikin rumah suruh bikin kasih pisang di atas wuwungan. Supaya apa? Supaya nek tukangnya lapar ndak naik turun cari makanan. Itu cara-cara yang paling susah adalah mengajarkan bagaimana orang itu meninggal. Kalau ajaran Hindu meninggal adalah reinkarnasi, lah kalau Islam inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka Sunan Ngampel buat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un menjadi bahasa Jawa. Urip ojo lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi gekke tembang maca pat. Ya. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Sebelah kiwa kancane nyawa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Jin korin kali hafadha karo Sunan Ngampel dikasih nama dulur papat limo pancar. Loh, ini pembelajaran yang sangat rumit pada zaman Wali Songo. Mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, nganggo kiwa. Pancer pengen istri cantik pakai jalur kanan baca ya Rahmanu ya Rahim, I love you. Pakai jalur kiri bacanya Sunamata Kaji ajiku jar kuwata illa billah. Pakai jalur kiri Sunamata Kaji ajiku Bandung Bondo. Woso pengen kaya jalur kanan salat duha ya Fattahu ya Razak. So, kalau pakai jalur kiri bawa ayam cemani naik gunung Kawi, ya sama-sama kaya. Makanya kiri kanan bisa dipakai. Makanya kiai sama dukun itu sama. Kiai kalau tirakatnya kuat doanya manjur, dukun yang nggak pernah mandi kalau tirakatnya kuat ya doanya manjur, sama-sama. Wong pakai jalur yang duanya ada. Makanya orang Surabaya pakai kiai atau dukun sama-sama hebat, sama-sama terang. Cuman terangnya beda. Yang satu terangnya lampu, yang satu terangnya kebakaran rumah omah kobong. Goleki pitik ilang nganggo sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak digendel diobong pitike ketemu sentolope utuh blarake entek kok. Kobong ngono to. Lha ini pembelajaran yang ribetnya luar biasa. Maka tembang yang pertama namanya tembang mocopat itu Mas Kumambang, kemambange nyawa medun alam donya. Setelah Mas Kumambang tembange mijil, menungso mijil lahir lanang lahir wedok. Setelah mijil tembangnya kinanti, kecil-kecil sangoni kanti agama kanti akhlak diajar ngaji. Kalau nggak cepat diajar ngaji kinanti, anak menungso kesusul tembang sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek. Apa menenek wis bar sinom tembange asmara dono, mulai jatuh cinta ke taman asmara taek kucing rasa
coklat. Nek wis bar asmarana tembange gambuh jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga. Kalau setelah itu tembangnya dandang gula, dandang pahit, gula legi, merasakan manis pahitnya kehidupan. Setelah itu tembangnya durma, mana dharma bakti hidupmu. Kalau mangga itu berbuah bisa jadi makanan burung, bisa menjadi makanan codot, lah buahnya manusia apa? Kalau manusia tidak berdharma bakti, kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo donya dengkul wis linu, untu wis protol, mripat wis lamur, tato naga wis mengkeret dadi gambar cacing. Sudah nang mungkur nang masjid Al-Akbar, walaupun hanya setahun sekali hari ya pokoknya nang mlebu senajan setahun pisan riyaya. Nek ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane, terakhir tembange pucung menungso dipocong sluku-sluku bathok mati. Nah, ini pembelajaran yang sulitnya luar biasa, dan ini hanya ditemukan di tanah Indonesia. Oleh Sunan Bonang dibikinkan gamelan, wong musiknya tembang moco musiknya jenenge gamelan slendro pelok, yang berbeda dengan musik sebelumnya yang bunyinya nang ning nang nong, nang ning nang nong, dang 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 gung. Urip iku nang ning nang nong, ya nang kene ya nang kono, ya nang kene ngaji nang kono nyolong pitik. Wong urip kadang baik kadang buruk, ndak bisa baik terus. Tapi kalau pengen pungkasan terakhir yang baik, dang 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 gung, ayo dang dang balik nang Sang Yang Agung, dang bali nang Gusti Allah. Loh, ini pembelajaran orang Jawa dulu. Makanya kalau kita kadang hari ini nggak hati-hati, seolah-olah apa yang ada di sini itu jelek. Padahal bangsa ini ketika Islam datang sudah punya peradaban yang sangat maju. Orang Eropa saja bingung sekarang. Kenapa? Orang Eropa punya alat musik namanya gitar. Orang Jawa punya alat musik namanya gamelan. Dari situ bisa dilihat perbedaan peradaban. Gitar itu membuatnya mudah karena cuman kayu dibolongi dikasih tali. Tapi membuat alat musik dari gamelan, kalau bangsa tidak punya pengetahuan metalurgi dan tidak punya ilmu pertambangan yang mapan, gak bisa membuat alat musik dari logam. Eropa punya logam untuk perang, sini logam untuk alat musik. Ini menandakan dari dulu bangsa ini bangsa yang aman, bangsa yang toto tentrem kerto raharjo, bukan bangsa yang suka perang. Bahasa kita, orang juga pusing dengan bahasa kita. Orang Eropa menyebut makanannya dengan rice. Kalau orang sini rice itu macam-macam. Nek isi neng sawah jenenge pari, nek wis dipanen jenenge gabah, nek wis digiling jenenge beras, nek gilinge cuwil-cuwil jenenge menir, buntel godhong jenenge lontong, bunter janur jenenge kupat, ora dibuntel jenenge sego, gondol cecek siji jenenge upo, diublek-ublek jenenge bubur, lali masak silite gosong jenenge intip, ora kepangan garing jenenge karak. Wong mriko cukup rice ngono tok. Tiang Arab damel istilah sakoto, tiba jatuh. Wong kene sakoto, ya engko sik delok nek mengarep lambene penuh tanah jenenge nyosop. Nek ngene bluk jenenge jungkel. Nek ngono jelungup, nek ngene glem, nek ngene gep kono name sakoto. Orang Eropa, orang Arab menyebut sleep utawa naum. Oke deh, nanti dulu nek Pak Direktur nendro sare tilem, kalau kekasih kita bubuk. Nek wong biasa turu, lah nek copet micek geletak sak keleme udah. Loh, ini bahasa. Makanan kita termasuk makanan yang ekstrim. Orang bingung, kok iso wong Jawa mangan gadung, padahal gadung itu panganan ekstrim. Seluruh dunia tidak ada yang bisa makan gadung.
Kok orang Jawa bisa makan gadung? Kok ngerti nek gadung niku nek arep dipangan diketok-ketok. Terus diawoni. Habis itu direndam, awoni meneh dipe, dikum, digodhog, dipe. Itu dulu korbannya berapa itu waktu eksperimen? Kok bisa? Padahal genderuwo aja mabuk kalau mangan gadung. Mbah Manap Lirboyo itu apa? Ngerowot 56 tahun. Panganane uwi, tahu-taunya uwine itu hilang digondol genderuwo sama Mbah Manap, uwine dikasih gadung. Akhirnya gadungnya dicolong genderuwo. Tengah malam genderuwone mabuk. Sak Lirboyo ambruk. Dikasih minum lengo jarak. Akhirnya apa? Akhirnya terus nyantri di Mbah Manap Lirboyo, tugasnya nyenggot nimbo nganggo kayu yang panjang. Sakniki pensiun wong Lirboyo wis duwe sanyu. Orang Eropa sampai hari ini bingung. Saya pernah mengikuti tim dokter yang mau meneliti Gus Dur. Gus Dur itu diteliti karena stroke 3 kali kok ndak mati. Ini orang istimewa. Lah akhirnya setelah meneliti itu tak ajak jalan-jalan, mereka kaget. Ternyata ada pengobatan di tanah Jawa yang tidak masuk akal, tapi bener-bener mujarab. Apa? Ono wong kesandung dincepno tletong. Itu pengobatan Jawa, sembuh. Sakit mata diuyui, sembuh. Itu pengobatan lokal. Anyang-anyang ditaleni merang, lho ini sembuh. Iki ilmu apa katanya? Dan Thailand mempraktekkan bahwa kalau pohon tidak berbuah harus ditaleni alang-alang, dipecel. Dan itu buahnya banyak. Sekarang Thailand ngikut. Dunia sekarang sedang mengincar buatan Indonesia. Apa? Atom utawa nuklir tanpa reaktor. Krisis energi dunia harus ada jawabannya. Apa? Jawabannya adalah nuklir, tapi nuklir berbahaya kalau tanpa reaktor. Indonesia tanah Jawa punya nuklir tanpa reaktor. Namanya apa? Tombak baru klinting, pusakanya mojo Pak. Itu gak medeni kita ini. Makanya kadang kita ini selalu mengatakan kita ini tanah muda, kita ini orang baik semua. Mana ada di dunia ini ada orang yang tega, yang sampai ikhlas waktunya 7 hari nunggoni tetangganya yang mati. Kalau bukan orang Jawa gak ada. Hari pertama tunggoni, hari kedua ditungguin, sampai 7 hari baca tahlil, baca ya sini tuh. Kalau gak orang Jawa gak punya waktu sebegitu panjang. Ini saking baiknya. Kenapa? Karena orang Jawa itu sebelum lahir sudah dipanggilkan tetangga, namanya ngapati mito ini syukuran makan. Kalau lahir akikoh tetangganya diundang, sunatan tetangganya diundang dikasih makan, nikah tetangganya diundang dikasih makan, tetangganya sakit di rumah sakit tabrakan, mulutnya mangap ini nggak bisa kasih makan, tetap dibawain makanan. Kenapa? Karena orang Jawa itu kalau sudah ngumpul harus makan, sebab orang Jawa makan ndak makan kumpul. Maka kalau ada orang mati pada ngumpul, kalau di Jawa ya harus dikasih makan, sebab kalau nggak dikasih makan ora Jawa. Nah ini kadang terus ada orang ini nggak ada tuntunannya, makanya wong Jawa ini kunduwe bangsa dewe. Kalau ada pilkada pasti ada uangnya orang Jawa itu. Pilkada 10.000, pilbub 50.000, kalau pilkada 100.000 itu biasa kalau di Jawa. Mani politik bukan. Kalau di Jawa namanya jer besuki mowo beyo. Makanya kalau diterima santri wong biasa namanya uang bensin, terima masjid namanya sumbangan, terima kiai namanya bisyaro. Nah ini di Jawa orang manggil orang pasti tidak berani manggil namanya, pasti panggil Pak, panggil Mas, panggil Le, kan gitu. Tukang patri pak, tukang rosok pak. Makanya kalau kemudian ada nabi ya tidak berani nyebut Muhammad, pasti pakai kanjeng. Kalau orang Jawa ajal nggak kebleset ke kanjeng Dimas saja, kanjeng. Terus ada bahasa Arab sayyidina, ya untung ada sayyidina dan ada kanjeng. Kalau nggak ada sayyidina, nggak ada kanjeng, orang Jawa nggak berani nyebut Muhammad, pasti nyebutnya mbuh. Ayo nabi ngoten mawon.
Lah itulah orang Jawa, kalau manggil orang besar tidak berani manggil namanya. Makanya kalau di Jawa ada orang manggil Muhammad itu ora Jawa. Loh itu loh. Lah ini kadang kita ini punya, terus ngumpul, ada orang mati, bacain Yasin misalnya. Ya orang Jawa nyebutnya Yasinan, bacain tahlil, orang Jawa nyebutnya tahlilan. Bahasa Arab, bukan itu bahasa Jawa. Orang Jawa kalau beli katok belum dipakai ya namanya katok. Kalau sudah dipakai namanya katokan. Orang Jawa kalau beli sarung ya beli sarung. Kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai sarungan. Sama juga tahlil kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai ya yasinan. Akhiran an itu menandakan sudah dipakai. Loh itu bahasa Jawa. Makanya ojo gumun di sini nih. Inilah ya. Lah inilah maka kemudian akhirnya ini peradaban sudah mapan, harus diajar apa? Akhirnya para wali bersepakat iki kudu diulang, kenal Gusti Allah. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah pelajaran iman dan berbuat baik. Nah, pelajaran iman dan berbuat baik pada manusia di dalam Al-Quran disebutkan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Dan manusia adalah makhluk terbaik, tapi ini makhluk terbaik versi Indonesia. Yang jelek-jelek, pesek-pesek, rembes. Jadi ahsani takwim model Indonesia. Kalau ahsani takwim model Arab itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, bangir. Ahsani takwim model Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Ahsani takwim model Afrika hitam gosong kayak kopi goreng. Ahsani takwim model Cina tembem-tembem, pipinya sipit. Ini yang bikin siapa? Allah. Nggak usah protes. Ini yang kemudian disebut ukhuwah basyariyah. Jadi perbedaan ini Allah yang bikin. Kenapa yang di Arab dibikin cantik sama ganteng? Ya kira-kira apa kira-kira? Karena di Arab nggak ada air, susah air. Makanya kalau dibikin cantik, dibikin ganteng, aman. Walaupun nggak mandi juga tetap cantik, tetap ganteng. Yang dibikin di Arab gitu, yang dibikin di Eropa, kenapa tinggi besar, rambutnya merah? Karena di sana ada musim dingin. Kalau musim dingin kok dibikin kecil gini, katuen mati. Loh, orang Eropa kalau musim dingin kan nggak punya matahari, kulitnya berubah kayak kulit tekek karena pigmennya hilang, sebab hilangnya sinar ultraviolet. Maka datang ke Indonesia dede, mereka kalau kesini udo itu dede, bukan porno. Sampean aja sing ngeres. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan karena ikannya jadi sungainya jadi es. Maka di musim panas mengawetkan ikan menjadi sarden untuk dimakan di musim dingin. Lah sampean ngapain ikut makan sarden? Wong sampean nyerok iwak ada, nggak dapat ikan ya kodok-kodok ya dapat ya. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun karena daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuman godong cemoro. Makanya Natal di bulan Desember pakai daun cemara karena hanya itu yang tidak rontok. Coba kalau Natal asli Indonesia iso godong pelem, iso godong nopo loh. Ini bangsa Afrika dibikin hitam karena Allah menyimpan binatang buasnya di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Kalau dibikin hitam telesep udah ndak ketahuan. Cina kenapa tembem dan sipit gini matanya? Karena kalau musim dingin salju turun, matahari tetap keluar ya silau men. Lah kenapa yang di Indonesia dibikin kecil-kecil jelek-jelek? Ndak apa-apa, karena Indonesia adalah potongan surga yang ada di dunia. Qit'atum min qit'atil jannah. Ini maka indahnya Indonesia. Loh, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus
lihat, kecuali orang yang iman dan berkelakuan baik. Nah, kita ini diajarkan oleh para wali itu tujuannya apa? Bikin kita iman dan berkelakuan baik lah. Maka biar kita iman, maka diajar mulut kita yang paling gampang. Iman itu paling gampang di mulut, karena mulut bisa ngomong. Maka kiai-kiai dimanapun pelajarannya adalah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar mulutnya bisa kenal Allah. Karena yang paling mudah diajar itu mulut. Maka di mana-mana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi karena kita orang Indonesia kadang masih kebleset ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Nanti kalau sudah matanya diajari iman, terus mulutnya, terus matanya diajarkan iman, dikelompokkan begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya udah, matanya disekolahkan, ya. Setelah matanya disekolahkan, ngajarkan imannya dengkul, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, layung, ya. Nah, setelah mengajarkan iman mata, maka yang diajarkan iman berikutnya adalah bokong. Imannya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, nanti kalau sudah ini, alah, suwene, loh. Gitu, maka Gus Zainuddin, siapa yang diajarkan ya tadi itu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu. Lah kenapa pelajarannya kalau ya Allah, ya Allah kok pakai gedek-gedek begini? Kalau orang Indonesia, kenapa orang sini kalau diajarkan kok gedek-gedek? Ada yang komplain, aku setahu saya kalau murid Rasulullah itu belajar iman dikirnya cuma diem begini. Lah kan murid Rasulullah sangat dekat dengan Rasulullah, diem begini hatinya kepada Allah. Lah orang Surabaya diajak diem begini ya tidur. Loh, maka kalau di sini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nah itu gitu, tidur. Terus kemudian kalau kiai sini kalau zikir mesti cerewet, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa cerewet? Ya karena biar yang tua-tua denger. Kalau diem begini yang tua-tua nggak denger, itu bunyi apa? Akhirnya itu apa, Mbah? Tasbih. Muni apa? Mbah. Ini sholat, kadang di sini ini sholatnya orang Indonesia sama saja sholat zuhur. Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi kalau sholat zuhur sini biasanya agak mundur. Nunggu siapa? Nunggu yang di sawah, nunggu yang di pasar. Setelah ditunggu gak datang-datang pujian Robbana, ya Robbana. Masih gak datang-datang, capek nunggunya. Tombo hati, capek ya nambani hatinya sendiri. Masih gak datang-datang baru kiainya marah. Diurukian jangan jerantal berkilo. Ini cara pembelajaran manusia yang jauh. Lah kenapa para ulama, para wali ketika mengajarkan Islam amanu wa amilus sholihat, ya, kok menggunakan cara-cara yang sudah ada di tanah Jawa? Allah kok jadi pangeran, sholat kok jadi sembahyang? Karena ada tuntutan dari Allah. Apa tuntunannya? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wattin, demi buah tin. Buah tin simbolnya Nabi Nuh. Wazzaitun, buah zaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina simbolnya Nabi Musa. Lah sekarang simbolnya Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Maka amanu wa amilu sholihatnya, diajar iman dan beramal soleh bagi orang lakot kholaknal insana fi aksani takwim, yang aksani takwimnya Indonesia, maka baladil aminnya Indonesia. Maka kalau mengajarkan amanu wa amilu sholihat di Indonesia, jangan lupakan bentuk keamanan sebuah bangsa dan negara, jangan lupakan wahadzal baladil amin. Lah ini loh, makanya kenapa amanu wa amilus sholihat kayak Hizbut Tahrir kok dilarang oleh negara? Karena Hizbut Tahrir ngajarkan amanu wa amilus sholihat tapi lupa wahadzal baladil amin, lupa keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara yang dalam hal ini Indonesia.
Kenapa kemudian Pak Bashir mengajarkan amanu wa amilu sholihat ditangkap sama tentara Densus? Karena Pak Bashir mengajarkan amanu wa amilu sholihat tapi mengingkari wahadzal baladil amin. Lah ini malah ngerusui ini. Makanya kalau mengajarkan amanu wa amilu sholihat jangan lupakan bentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Jangan lupakan wahadzal baladil amin. Suriah mengajarkan aman wa amilu sholihat gagal membentuk wahadzal baladil amin, Islamnya kocar kacir. Afghanistan mengajarkan aman wa amilu sholihat melupakan wahadzal baladil amin, Islamnya kocar kacir. Tapi ulama-ulama Indonesia dari awal mengajarkan aman wa amilu sholihat sesuai dengan petunjuk wahadzal baladil amin. Majapahit tidak mungkin dikasih nama Allah, Majapahit menjadi pangeran. Maka akhirnya pelajaran ini diterima oleh orang seluruh Indonesia. Datuk Ribandang ke Sulawesi, kemudian Khatib Dayan ke Kalimantan, Aryo Abdillah ke Sumatera. Yang di Jawa dikasih wahadzal baladil aminnya dibentuk Giri, dibentuk Demak, dibentuk Cirebon. Belanda datang semuanya bersatu melawan Belanda. Belanda pergi, kawasannya disebut wilayah. Paling susah adalah kita sebuah bangsa, Arab satu bangsa dipimpin beberapa negara, yang kita puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak mungkin kalau Allah dikasih nama pangeran, maka qul huwallahu ahad dengan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan semua bangsa bersatu dalam satu negara tidak mungkin menggunakan hamba dan raja, kawulo dan gusti. Maka para wali mengambil istilah Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan hanya ulama Indonesia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat di Indonesia. Satu-satunya orang Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Ini cara pelan. Akhirnya apa? Kita jadi. Kenapa? Islam datang tidak mengingkari baladil amin Indonesia. Dan para ulama mampu mengajarkan Islam, mampu membentuk wahadzal baladil amin. Amma ba'du. Nah, ini muqaddimah selesai. Lah ini belum mulai, saya kan tadi sudah bilang saya baru mulai muqaddimah dulu. Lo ngaji kalau nggak pakai muqaddimah diterimanya susah nanti. Ini makanya ini saya sampaikan ini baru amma ba'du, biar nanti jelas, biar kita ini tahu kenapa kemudian para ulama kalau ngajar Islam kok dengan cara-cara ini. Haji kenapa tidak langsung disuruh sana? Tuh tengok Ka'bah, kok pakai latihan dulu di sini dengan Ka'bah palsu di alun-alun Surabaya. Labbaik Allahumma hajjan, pakaiannya ihram, Ka'bahnya triplek. Kenapa itu ditempuh? Ini semua adalah dalam rangka memasukkan Islam pada sebuah bangsa dan negara yang berbeda dengan bangsa Arab. Rasulullah orang Arab pasti punya jenggot. Orang Indonesia ras Smith, tidak ras Mongoloid, gak punya jenggot. Maka ulama dulu gak ada yang berdebat masalah jenggot di Indonesia. Mau jenggot ya jenggoten, mau ndak ya ndak apa-apa, ndak usah ribut. Wong kita bangsa Mongoloid. Nabi ini orang Arab, rasnya Smith, bisa makan pakai 3 jari karena yang dimakan kurma sama roti. Lah orang Indonesia makanannya soto. Kalau memaksa 3 jari, sotonya kocar kacir. Rasulullah di Arab kurbannya unta. Kalau di sini tidak tumbuh unta, tumbuh wedhus sama sapi, maka kurbannya sapi. Kalau maksa kurban pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang Surabaya. Loh, dari dulu kan nggak ada ulama berdebat yang begitu. Akhir-akhir ini aja banyak orang yang tidak lagi memahami hakikat Islam yang ada di Indonesia. Nggak kenal. Orang Arab di sana yang perempuan bisa pakai jubah panjang, nutup auratnya pakai jubah. Kalau orang sini nutup auratnya pakai
celana. Kenapa? Kalau pakai jubah panjang yang perempuan ndak bisa derep, ndak bisa tandur. Lu kan susah mau di tanahnya cemek, tapi tetap tutup aurat ya ini. Puasa ya sama aja, cuman kalau puasa di Indonesia pakai mercon malam-malam tukdek. Nah ini kalau tidak dipahami dari awal bahwa inilah cara menanam Islam di negeri yang jauh, kita akan semakin hari semakin ribut, mulai dari tidak mau hormat bendera karena tidak ada tuntunannya, mulai tidak mau makan tumpeng karena tidak ada tuntunannya, mulai tidak mau ziarah kubur karena nggak ada, terus nanti akan setiap hari semakin hari, bahkan kita ada yang mengatakan peringatan Muharram tidak ada karena Rasul tidak memperingati, lah mulutan tidak ada karena Rasul tidak memperingati mulutan, orang sholawatan tidak ada tuntunannya karena tuntunan sholawat tidak dilakukan oleh Rasul. Kalau terus begitu Islammu akan jadi seperti Islam yang ada di Suriah. Karena apa? Islam tidak ditanam di bumi yang dimana Islam ada. Tanamlah Islam dengan cara Indonesia. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih ya'jibu zurra aliyaghidhu bihimul kuffar. Al-Fatihah.